Halo, selamat malam semua food trainer di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies and Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya didedikasikan untuk kemajuan food trainer di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Sebelumnya saya mau mohon maaf dulu buat teman-teman. Maaf banget karena satu dan lain hal tadi ada sedikit delay. Kurang lebih 18 sampai 19 menit. Semoga teman-teman tetap mau stay tune ya. Karena malam ini sebetulnya tamunya itu cukup spesial gitu karena susah banget nih dapetin jadwalnya. Aku coba invite dulu ya. Saya coba invite dulu si tamu kita malam ini. Sebentar. Semoga sudah muncul. Iya, sebentar. Semoga tidak terganggu dengan koneksi karena biasanya jam segini rame banget yang lagi pada IG Live. Oh ya teman-teman boleh juga absen dari mana aja, sedang lagi ada di mana aja kotaknya, itu kan tentunya teman-teman semua pada semangat belajar dan kali ini sebetulnya tema topik kita malam ini itu sangat-sangat relevan banget sama kondisi kita saat ini karena sebetulnya buat teman-teman foodpreneur tentunya harus paham setelah kita AKB ini, setelah kita pelonggaran PSBB ini tentunya ada beberapa penyesuaian perilaku konsumen yang berubah dari sebelum kita PSBB. Sebentar, oke. Sepertinya masih belum tersambung. Kita tunggu ya. Sebentar. Unable to join. Oke, saya coba lagi. Ya, saya coba lagi. Semoga kali ini lebih mudah tersambungnya. Korea Utara nyimak. Ini kayaknya nasi kulit. Halo, selamat malam Kak Prabu. Halo, hai, selamat malam, Sarita. Apa kabar? Baik. Aku ini manggilnya sekarang apa ya? Kak, Mas, Pak. Nih. jadi kurang apa ya, kalau dulu kan kayaknya asik colek-colekan, sekarang nggak berani. Sekarang masih pengen dicolek kok, santai aja. Oke, tamu kita malam ini udah muncul juga wajahnya di situ teman-teman gitu. Jadi Mas Prabu Revolusi ini mungkin kan selama ini teman-teman taunya ya selain anchor ya itu kan pebisnis kuliner juga. Ada Prabusti Coffee di Jakarta kalau yang pernah mampir. Nah, tapi sekarang kebetulan beliau ini dipercaya sebagai staf khusus Menteri Parekraf bidang komunikasi dan sekaligus juru bicara Kemenparekraf RI. Jadi malam ini pastinya akan sangat spesial sekali karena pastinya ada pembaruan ya. Bener kan Kak Prabu ya? Iya dong. Gitu. Dan sesuai tema malam ini sebetulnya ada beberapa perubahan perilaku konsumen itu yang sebetulnya menyesuaikan kondisi setelah kita PSBB kemarin. Pastinya kita nggak akan sama persis seperti kemarin ya. Jadi kalau aku lihat sih kalau ini sih berdasarkan pengalaman aku sih ya. Jadi sebagian besar itu teman-teman konsumen itu lebih ke concern sama kebersihan gitu kan. Semakin peduli kesehatan. Kemudian kalau misalnya di outlet, kebetulan teman-teman, aku juga sempat tanya-tanya beberapa teman-teman yang punya outlet juga kan, sekarang konsumennya lebih cenderung nggak pengennya cashless gitu. Kenapa? Karena kalau pakai uang itu kan, ini ya kontak fisik banget kan ya. Kemudian juga banyak delivery online. Tapi aku nggak tahu ya, itu kan dari sisi aku nih. Tapi kemarin katanya, makanya aku mau konfirmasi nih, kalau katanya itu kan kabar burung. Aku mau konfirmasi dulu ke Kak Prabu, katanya Kemenparekraf juga sempat bikin survei, bener nggak? Iya, betul. Jadi perubahan perilaku bagi pelaku usaha wisata, itu terjadi dan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor rasa aman. Jadi ke depan itu restoran yang menyajikan makanan enak, tempat yang instagramable, lokasi yang strategis aja nggak cukup gitu kan. Ya. Kita harus mempertimbangkan rasa nyaman dan juga aman dari konsumennya. Kita sendiri misalnya kan kalau mau masuk ke restoran, kita lihat dulu nih restorannya
ada social distancing nggak, rame atau enggak gitu. Kalau restorannya rame aja kita udah nggak mau masuk karena kan takut menjadi klaster baru gitu ya. Lalu protokol kesehatannya dilakukan nggak gitu? Ada tempat cuci tangannya atau tidak? Sanitizernya ada atau enggak? Dicek atau enggak suhunya? Kita juga secara nggak sadar sekarang kalau duduk di meja makan kita ngeliatin waitersnya ya suhunya berapa itu ya, si waiters A, waiters B gitu kan? Pakai sarung tangan atau enggak, pakai masker atau enggak, itu kan jadi jadi hal-hal yang kita perhatikan. Nah, untuk merespon perilaku konsumen yang berubah ya, itu, nah maka Kemenparekraf membuat satu sertifikasi gitu, Kak Sasa. Jadi sertifikasi yang namanya CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Satu sertifikasi yang memang awalnya kita buat untuk merespon pandemi, lalu di tengah jalan kita pikir kenapa nggak jadi sertifikasi jangka panjang bagi restoran atau pelaku usaha wisata lainnya. Jadi sertifikasi CHSE ini tujuan awalnya adalah untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi wisatawan ataupun juga yang mau datang ke rumah makan agar mereka bisa makan dengan tenang. Itu dulu yang paling pasti ya. Supaya apa? Supaya usahanya bisa kembali bergerak dan bisa kembali bernafas. Sekarang ini kan ya saya juga pelaku usaha kuliner ya, dan kita tahu ini masa-masa yang sangat berat buat restoran, ya, buat coffee shop, buat warung, ya nggak mudah menjalankan usaha di masa pandemi seperti ini. Walaupun ada ojek online yang nganterin makanan kemana-mana, tapi berbeda kan rasanya ya dengan melihat restoran sendiri rame gitu. Itu kan rasanya beda. Kita pernah merasakan di saat itu ya, lagi rame di restoran itu rasanya senang banget ya. Nah, kita nggak lagi bisa lihat itu sekarang ini. Nah, kita butuh satu upaya untuk memberikan rasa jaminan, rasa aman dan rasa nyaman juga bagi wisatawan ataupun juga yang memang ingin masuk ke rumah makan, bahwa oke, nggak apa-apa kok kamu makan di sini, nggak apa-apa dine in gitu. Kenapa? Karena saya sudah tersertifikasi CHSE. Jadi sebenarnya sertifikasi CHSE ini dibuat untuk menjawab ya, sebenarnya menjawab kebutuhan akan rasa aman dari si konsumen sebetulnya, bener nggak ya? Iya, jadi awalnya itu. Jadi kita tahu bahwa sektor pariwisata ini kan kena dampaknya luar biasa ya karena pandemi. Orang nggak boleh bergerak, dan karena orang nggak boleh bergerak, ya pariwisatanya juga jadi turun. Nah, rumah makan termasuk salah satu sektor usaha di pariwisata, termasuk sektor ekraf ya, ekonomi kreatif di Republik ini gitu. Dan ini menjadi satu fakta yang membuat kami berpikir sedemikian keras gimana caranya gitu agar konsumen itu bisa percaya lagi ya makan di restoran. Nah, jadi kita pikir bahwa harus ada penanda ya, mesti ada penanda restoran yang sudah tersertifikasi dan mana yang tidak gitu. Supaya apa? Supaya saat saya datang ketemu restorannya dan ngelihat, oh ini udah tersertifikasi, saya bisa masuk. Yang ini belum tersertifikasi, wah ya udah deh, mendingan cari yang sertifikasi aja. Nah, itu jadi apa ya? Jadi referensi bagi yang mau masuk untuk ke rumah makan atau juga ke warung, ke coffee shop, agar dianya bisa merasa lebih aman. Nah, oke. Berarti kan bisa dibilang si sertifikasi ini kayak semacam apa ya? Mungkin diwajibkan, mungkin enggak ya gitu. Tapi akan sangat menjadi salah satu faktor yang baik sekali lah untuk si pebisnis kuliner ini jika dia punya sertifikasi itu ya. Betul. Iya, betul banget. Gini, di usaha kuliner seperti yang kita ketahui ya, sebetulnya standar itu kan belum ada ya. Baru ada kan sertifikasi halal sebetulnya ya. Tapi yang lain-lain itu lebih kepada izin kan, izin usaha pariwisata dan macam-macam. Hanya satu standar yang diperlukan agar usaha wisata restoran itu bisa berjalan dengan baik ya, itu kita masih belum punya. Kalau di luar negeri kan banyak tuh sertifikasinya ya. Untuk bikin restoran itu kan sebetulnya di sana ribet ya, nggak gampang. Nah, sekarang ini kita masukkan sertifikasi CHSE justru untuk jangka panjang juga. Jadi teman-teman bisa
mengikuti proses sertifikasinya yang akan digunakan terus untuk long last ya. Eh, karena aspek-aspek memang dibutuhkan sama konsumen juga, seperti kebersihan misalnya. Ya restoran bersih kan udah harus. Masa restoran nggak bersih, contohnya kayak gitu. Kalau dulu nggak bersih ya nggak kenapa-napa, karena ya nggak ada hukumannya juga gitu kan. Orang datang aja, kalau makanannya enak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Sekarang nggak bisa, makanan yang enak harus bersih juga gitu. Apalagi kalau rame ya harus bersih banget. Terus juga aspek healthiness-nya gitu, apakah menyediakan disinfektan, menyediakan sabun yang cukup, lalu juga kotor atau enggak ya, apakah ada kecoa atau enggak, kayak gitu. Waduh. Terus kita betul-betul perhatikan agar bisa menjadi standar jangka panjang. Tapi ini bentuknya pembinaan Kak Sasa, jadi bukan tadi yang dibilang ya, bukan kewajiban sekarang ini ya, ini lebih kepada anjuran. Karena kita juga nggak mau mematikan usaha kuliner karena CHSE. Enggak, motivasinya nggak itu. Motivasinya adalah untuk memberikan jaminan rasa aman untuk konsumen dan untuk pelaku usaha bisa menjual rasa kepercayaan itu kepada konsumennya gitu ya, bisa menjual rasa trust itu. Saya nih restorannya sudah sertifikasi nih gitu, you can come in, feel safe. Gitu. Nah kita bisa ngomong kayak gitu sekarang ke konsumen. Jadi motifnya adalah itu. Nanti gimana kalau misalnya kita mengajukan dan ternyata belum memenuhi standar? Nah, akan ada pembinaan. Nanti akan ada tim ya dari third party yang kita tunjuk untuk melakukan pembinaan. Oh, yang kurang ini loh itemnya. Ya, ini harus dibuat seperti itu. Bahkan saya bisa cerita lebih teknis bahkan ya. Jadi sampai kayak begini, Mas perlu bikin sekarang papan penanda hemat air. Nah ini posternya nih, saya ada template-nya. Kalau masnya nggak punya template, ini saya ada template-nya. Silahkan di print sekarang. Saya tunggu di laminating, ditempel di situ. Nah itu sampai di guide seperti itu nanti gitu ya, untuk bisa memenuhi poin-poin CHSE itu. Jadi justru tujuannya adalah gimana caranya agar usaha kuliner itu bisa dapetin CHSE, bukan justifikasi, bukan lulus nggak lulus gitu ya, bukan itu intinya. Tapi kalau lulus artinya langsung mendapatkan sebuah tanda kali ya, dapat sebuah tanda. Tapi kalaupun tidak lulus akan ada pembinaan sampai dia lulus, mungkin gitu kali ya. Iya, betul. Jadi kalau lolos itu akan dapat sertifikat satu ya. Nanti akan ditempelin satu kayak stiker gitu yang cukup besar, tulisannya Indonesia Care. Di situ ada barcode-nya. Nah, konsumen itu bisa datang kemudian ngecek apakah itu stikernya stiker asli atau palsu dari barcode-nya. Oh, bisa di-scan ya. Kemudian akan keluar tuh di handphone kita sertifikat CHSE si restoran tersebut. Oke. Nah, terus next question-nya itu adalah terus gimana caranya teman-teman foodpreneur bisa akses? Maksudnya lewat website kah, lewat apa gitu? Jadi gini ceritanya, ini ceritanya menarik gimana banget. Ceritanya? Ini kan program sebetulnya baru kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu. Ya. Waktu di awal kita pertama kali luncurkan, kita memang membuat ini menjadi apa ya, phase 1 gitu ya. Bukan coba-coba, tapi ya udah kita targetnya dulu 8 sektor wisata. Kemudian kita lihat bagaimana nih responnya. Nah, target awal tahun ini tuh kita hanya targetnya 6.000 sertifikat. 6.000 sertifikat. Jadi 6.000 pelaku usaha yang tersertifikasi gitu. Ternyata belum sampai 3 minggu yang daftar sudah sampai 10.000 yang daftar. Sementara itu kan proses untuk bisa mendaftar untuk bisa dapetin sertifikat itu kan ada proses visitasi, ada proses kita datang didatengin ya. Nah, timnya siap nggak nih kalau 10.000 langsung? Jadi masalah juga nih begitu lihat, wah ini antusiasmenya luar biasa dari pelaku usaha. Karena dari testimoni yang kita dapetin dari pelaku usaha, karena sebetulnya nggak susah, mudah banget ya dapetinnya. Mereka malah merasa ini sebagai added value buat bisnis mereka dan jadinya pengen dapetin CHSE ini. Apalagi gratis kan, memang nggak ada biaya apapun gitu. Nah, antusiasme itu yang kemudian tersebar word of mouth, jadinya banyak yang apply dan melebihi capacity. Nah, sekarang sedang diatur untuk tahun ini, diatur agar
yang sudah daftar duluan ini bisa segera disertifikasi. Tapi jangan takut, programnya akan diperpanjang yang jelas ya. Tadi saya baru ada rapim dengan Mas Menteri dan juga Mbak Wamen dan jajaran eselon yang lain memastikan uh, program CHS ini akan terus dilanjutkan di tahun 2021 gitu dengan apa namanya spektrum usaha yang lebih luas, nggak hanya 8 sektor aja, dan juga dengan jumlah yang lebih besar. Berarti sekarang masih bisa daftar nggak? Kalau daftar bisa. Nah, Oh, daftarnya daftar bisa. bisa. Ini kan prosesnya gini ya, daftar. Nah, setelah daftar itu kan kita akan diberikan kayak semacam guide. Ya, ada beberapa poin yang harus kita penuhin. Nah, itu prosesnya dipenuhin dulu aja sendiri gitu. Nanti kalau sudah selesai dipenuhin, kita akan bikin deklarasi mandiri bahwa kita sudah eh, memenuhi poin-poin tersebut ya. Ada beberapa bukti yang diminta kayak foto dan macam-macam di store ya, distorekan ke Kemenparekraf. Lalu kemudian akan dijadwalkan visitasinya. Nah, mungkin karena sekarang ini over capacity, proses visitasinya akan sedikit lama gitu ya, ininya jadwalnya. Biasanya kemarin ketika di 6 ribuan itu kita punya targetnya 3 hari itu udah dapat udah datang visitornya, auditornya udah datang ke Oh, oke. kita. Nah, mungkin sekarang akan bisa jadi seminggu atau 2 minggu gitu ya baru datang ke tempat. Tapi tetap bisa didaftarin ya. Maksudnya tetap bisa teman-teman foodpreneur tuh tetap bisa daftar ya. Bisa. Kalau daftar sih bisa. Itu kemana Kak daftarnya? Online aja, yang paling gampang itu online ke chse.kemenparekraf.gov.id. Nah, itu bisa langsung ke sana. Semua informasinya lengkap ya ada di situ. chse.kemenparekraf.go.id. chse.kemenparekraf.go.id. Ya. Coba Nah, aku ketik. itu Ya, sudah. silakan sambil terusin aja. CHSE Oh, ini lagi ini juga ya mau Kemen post Parekraf .go.id. biar teman-teman tahu .id. Ya, Nah, itu ya, chse.kemenparekraf.go.id. yes, betul, Ya, betul. gitu. Nah, berarti teman-teman kalau mau ngakses, sebenarnya di sana ada semua panduannya ya. Ada panduannya ada. Jadi lengkap lah semua panduannya ada. Begitu kita daftar, itu langsung Ya. keluar list yang harus kita penuhin tuh apa aja. Hmm. Tapi memang ini diutamakan, bukan diutamakan, harus ya untuk usaha kuliner yang sudah memiliki setidak-tidaknya NIB, nomor induk. Oh. Artinya sudah punya sudah punya apa pajak ya, sudah punya nomor pajak gitu. Itu yang diutamakan dulu gitu. Karena eh, kan kalau program pemerintah itu harus terjamin akuntabilitasnya ya saat Ya. kita memberikan satu program itu kan kenapa dan ke siapa gitu. Nah, tentu yang diutamakan adalah yang sudah memiliki NIB dan juga TDUP gitu. NIB dan TDUP. Jadi ya buat teman-teman berarti ya harus dipenuhi dulu mungkin ya bisa Iya. dibilang. Walaupun Ya, sebenarnya ya, kan ya. dapetin NIB dan dapetin apa nomor pajak kan nggak susah ya. Sebetulnya nggak susah juga, tinggal datang ke dinas pajak setempat, daftarin usahanya, langsung keluar hari itu juga gitu. Ya. Bahaya juga loh kalau nggak daftarin sekarang itu ya, itu lebih penting lagi. Walaupun memang pandemi lagi sekarang lagi pandemi ya, pajak lagi direlaksasi sekarang. Tapi kalau nggak didaftarin pajak, bisa 3 tahun kemudian tiba-tiba ada pajak, kita diminta bayar pajak selama 3 tahun kan malah. Jadi Iya, 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 iya. sekarang aja. Nah, oke. Terus nah pertanyaan selanjutnya tuh lebih ke gimana ya? Ini pasti akan jadi pertanyaan teman-teman foodpreneur juga sih. Terus sulit nggak sih sebenarnya kalau kita mau punya sertifikasi CHSE ini? Maksudnya kan ada beberapa sertifikasi sih yang sebenarnya kalau menurut beberapa teman-teman pebisnis kuliner itu, aduh susah gitu loh. Nah ini tuh sulit atau misalnya listnya itu banyak banget atau enggak Iya. persyaratannya atau gimana Kalau gitu?
Kalau listnya banyak banget ya, karena kan meliputi 4 aspek ya tadi, cleanliness, health, safety, sama environmental sustainability itu. Listnya banyak, tapi nggak sulit buat dipenuhin. Gitu. UKM itu bisa memenuhi itu, gitu ya. Beberapa UKM kita dapat listnya itu mereka sudah bisa dapetin sertifikasi CHSE dan dengan nilai sempurna ya 100 poin gitu. Jadi Oh, ada nilainya ya? Ada ada nilainya ya? ada nilainya. Jadi kalau nilainya kalau nggak salah tuh di atas 80 itu lulus sertifikasi gitu. Oh, Hanya ya nanti ya 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 ya. itu kekurangannya apa hanya, tapi tetap dapat sertifikat. Yang di Jadi atas 80 ya. kalau nggak salah ya di atas 80 ya. Saya harus cek lagi tuh angkanya berapa. Tapi ada semacam poinnya seperti itu. Nggak susah, asalkan memang kita yakin apa restoran kita, rumah makan kita itu bersih. Kemudian sekarang ini ada COVID, berarti ada protokol kesehatannya, gitu ya. Lalu ada unsur-unsur safety, kayak misalnya safety itu ada ini ya, apa namanya, buat kalau ada kebakaran tuh. Oh, apa ya, alat pemadam kebakaran? Ya, betul lah ya, alat pemadam kebakaran. Kemudian, sorry, ini ada pertanyaan tuh, kalau punya NIB tapi masih perorangan gimana? Bisa. Ya, Bisa ya. bisa. Terus, apa namanya, ada jalur evakuasi, ya. Oh ya. Kan ada jalur evakuasinya kemana kalau ada apa-apa, itu untuk unsur safety-nya. Ya. Lalu menuliskan nomor-nomor penting kayak nomor pemadam kebakaran, nomor rumah sakit, nomor apa. Nah, itu mesti ditulis tuh di restoran kita. Kan kita kadang-kadang abai itu ya. Namanya, Apa ya? Tulisan-tulisannya lah, apa iya, himbauan-himbauannya ya. kita suka abai itu sama hal-hal seperti itu gitu. Nah, jadi mudah sebetulnya, nggak sulit ya untuk bisa melakukan sertifikasi CHSE ini, asalkan kitanya memang punya niat ya untuk bisa mensertifikasi diri dengan lebih baik ya, apalagi dengan menanggapi COVID-19 pasti bisa lulus gitu. Nah, terus aku ini ya nanya satu pertanyaan lagi. Ini kayaknya udah mau Kak Prabunya kayaknya harus buru-buru ya. Iya nih, biar Satu aja. Ini soalnya ada yang nanya di kolom pertanyaan soalnya. CHSE untuk usaha kuliner apakah sama dengan sertifikasi like hygiene jasa boga yang dikeluarkan oleh Dinkes? oh beda. Sama nggak ya? Oh beda. Ya, beda. Jadi kalau CHSE itu tadi ya, kita sudah menjelaskan awal mula CHSE ini diterbitkan oleh Kemenparekraf, awalnya adalah untuk merespon pandemi COVID-19. Jadi karena faktor kepercayaan pada konsumen itu penting agar membuat industri pariwisata termasuk juga kuliner di dalamnya itu bisa kembali tumbuh, maka diperlukanlah sertifikasi ini. Namun demikian agar penggunaannya tidak jangka pendek ya. Jadi jangan sampai karena pandemi udah selesai, oh ya udah deh kotor lagi aja gitu. Jangan. Ya, gitu kan. Jadi, Jangan ya udah, dong. kalau gitu kita bikin jadi jangka panjang, unsur-unsur kebersihan, unsur-unsur kesehatan, unsur-unsur keamanan, unsur-unsur apa namanya environmental sustainability itu juga dimasukkan. Environmental itu sebetulnya hal seperti ini loh, misalnya ada pengaturan penggunaan air supaya tidak berlebih dalam menggunakan air, ada pengaturan penggunaan lampu misalnya, lalu ada tempat pembuangan sampah organik sama non-organik, sampah-sampah ini terus dibuangnya kemana. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya hal-hal yang selama ini sudah kita lakukan, hanya dirapihkan lagi gitu, dibuat lebih terorganisasi, terorganize ya, agar agar bisa menjadi standar dalam jangka panjang ke depannya. Oke. Nah, itu ada nanya tapi ada masa berlakunya nggak, Kak? Jadi gini, nanti sekarang ini kan kita baru menerbitkan CHSE ini untuk awal-awal ya. Ya. Jadi prosesnya nanti akan ada peninjauan ulang. Nah, Oke. waktu kapan durasinya itu masih dibicarakan ya. Ya. Karena sekarang ini kan fokus kita lebih kepada semakin banyak usaha yang tersertifikasi itu dulu gitu. Ya. Nah, nanti kalau target itu sudah terpenuhi, nah kita juga akan pikirkan tentang bagaimana meninjau ulang proses sertifikasi CHSE. Ya, tadi itu yang saya pikirkan, jangan sampai
pandeminya sudah selesai, vaksin sudah terdistribusi, lalu ya udah kalau gitu nggak perlu lagi bersih, nggak perlu lagi sehat, nggak perlu lagi ada tekan dan macam-macam. Itu jangan sampai kayak gitu. Oke, paling segitu dulu karena Kak Prabunya harus cepat-cepat. Ya kita foto bareng dulu ya, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Cuma beberapa detik kok kalau misalnya foto bareng. Ya buat teman-teman yang pada mau ini langsung screenshot aja, kemudian posting di stories masing-masing ya. Tagnya kemana Kak? @praburevolusi sama @kemenparekraf kali ya, .id ya. Iya, Kalau boleh. nggak salah. Sama jangan lupa tag juga @foodies.id. Oke, kita foto bareng dulu. 1, 2. 1, 2. Aku juga mau 1, 2. Oke. Semoga kapan-kapan ada kesempatannya lagi karena ini benar-benar nyuri-nyuri waktu banget, nyempil waktu aku sama di jadwalnya Kak Prabu. Thank you banget hari ini, malam ini, malam-malam Makasih banyak ya udah dikasih kesempatan buat informasiin ini di Foodies, teman-teman. Semoga teman-teman juga jangan lupa pada daftar ya abis ini ya. Pada daftar karena penting tadi apa tujuannya untuk apa tadi memberikan rasa aman ya. Gitu. Jadi bukan untuk sombong-sombongan lah ya, tapi untuk membantu justru pebisnis-pebisnis kuliner untuk biar bisa lebih meyakinkan kepada konsumen-konsumen. Konsumennya juga jadi lebih yakin kalau misalnya mau masuk, oh sudah tersertifikasi, saya akan langsung masuk. Oke, paling segitu dulu. Thank you banget Kak Prabu untuk ngobrol-ngobrolnya malam ini, gitu kan. Dan semoga teman-teman bisa ambil inspirasinya dan teman-teman juga bisa langsung dapat informasi sosialisasi ini. Karena kemarin juga pas pertama aku dapat info ini juga agak bingung ini saya harus tahu dari mana gitu kan. Walaupun kalau aku sih nge-googling, jadi pasti dapat aja sih sebenarnya kalau mau di-googling gitu. Tapi ya oke. Thank you banget Kak Prabu. Semoga nanti next time kalau aku minta untuk sharing lagi masih bersedia. Pasti dong. Oke, kalau gitu thank you buat Kak Prabu, thank you juga buat teman-teman foodpreneur yang udah stay tune. Sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Dah.